Dalam mitologi Yunani, kita mengenal Cupid, yaitu dewa cinta yang digambarkan menyerupai bayi laki-laki yang memiliki sayap dan panah cinta. Ia seringkali muncul sebagai simbol dalam perayaan Hari Valentine. Ketika Cupid menembakkan anak panahnya, maka seorang pria dan wanita akan saling jatuh cinta. Cinta identik dengan sebuah ungkapan, jika memang sudah berjodoh, dengan cara apapun pasti akan segera dipertemukan. Di dalam permainan ini, kita akan melihat apakah hal tersebut benar atau tidak. So, langsung saja kita saksikan permainannya ya. Dalam hal cinta dan jodoh, tidak hanya manusia yang memiliki seorang pasangan. Namun, cinta dan jodoh juga bisa kita terapkan pada sebuah permainan kartu. Di sini saya memiliki satu pak kartu. Bisa kita saksikan bersama, kartu-kartu ini telah tercampur secara sempurna. Dan sebelum kita mulai permainannya, ada baiknya kita akan mencampurkan kartu ini sekali lagi. Kita akan campurkan seperti ini. Dan proses pencampurannya pun akan kita perlihatkan kepada penonton. Kita akan lakukan perlahan-lahan sehingga menyebabkan kartu-kartu ini telah tercampur secara sempurna sekali lagi. Permainan sangat sederhana. Misalkan di sini saya memiliki seorang penonton. Pada pemilihan kartu yang sesi pertama, saya akan membagi kartu ini menjadi 3 bagian dan meminta penonton tersebut untuk mengatakan stop di mana saja sesuai dengan keinginannya. Jadi ini pilihannya bebas ya, benar-benar murni sesuai dengan keinginan penonton. Misalkan penonton ingin mengatakan stop pada kartu ini, kemudian saya akan menanyakan lagi kepada penonton, ingin diletakkan pada bagian mana kartu ini, misalkan di sisi kanan boleh, di sisi kiri juga boleh, ataupun di sisi tengah. Misalkan penonton ingin meletakkan kartu ini pada sisi sebelah kiri, kita letakkan di sini. Lalu kita akan melihat kartu-kartu apa saja yang telah dipilih oleh penonton. Pada kartu yang pertama, kita menemukan kartu 7 keriting, dan pada kartu yang kedua, kita menemukan kartu 8 waru, dan pada kartu yang ketiga, kita menemukan kartu Jack Wajik. Seperti yang kita ketahui, di dalam satu pak kartu terdapat 4 jenis lambang kartu, yaitu lambang keriting, hati, waru, dan wajik. Untuk itu, kita perlu melakukan pemilihan kartu pada sesi yang kedua dan meminta penonton untuk memilih satu kartu lagi, di mana keempat kartu tersebut nantinya akan kita gunakan untuk mewakili masing-masing lambang pada kartu itu. Saya akan lakukan seperti ini, lalu saya akan meminta penonton tersebut untuk mengatakan stop di mana saja sesuai dengan keinginannya. Misalkan penonton ingin mengatakan stop pada kartu ini, kita akan lihat pilihannya adalah kartu 5 keriting. Lalu kita akan melihat kartu-kartu apa saja yang telah dipilih oleh penonton. Penonton telah memilih 4 lembar kartu secara acak yang telah diletakkan pada 4 lokasi dengan posisi yang berbeda-beda seperti ini. Supaya lebih jelas, saya akan memisahkan kartu ini satu persatu. Dimulai kartu yang pertama, penonton telah memilih kartu 7 keriting. Tumpukan sisanya akan saya letakkan di bawahnya. Dan pada kartu yang kedua, penonton telah memilih kartu 8 waru. Tumpukan sisanya akan saya letakkan di bawahnya. Dan pada kartu yang ketiga, penonton telah memilih kartu Jack Wajik. Tumpukan sisanya akan saya letakkan di bawahnya. Dan yang terakhir, penonton telah memilih kartu 5 keriting. Tumpukan sisanya juga kita letakkan pada bagian bawahnya. Kita letakkan di sini untuk kartu lainnya. Selanjutnya, kita akan melihat hubungan antara kartu-kartu yang secara acak dipilih oleh penonton dengan kartu-kartu lainnya. Kita mulai dari kartu yang pertama, terhubung dengan kartu King Wajik. Dan kartu yang kedua, terhubung dengan kartu King Keriting. Dan kartu yang ketiga, terhubung dengan kartu King Hati. Dan yang terakhir, kartu yang keempat terhubung dengan kartu King Waru. Dari masing-masing kartu King ini, secara otomatis kita telah menemukan pasangan dari masing-masing kartu King. Dimulai dari kartu yang pertama, yaitu kartu King Wajik, yang berpasangan dengan kartu Queen Wajik. Tumpukan sisanya akan saya letakkan di bawahnya. Dan kartu yang kedua, King Keriting, yang berpasangan dengan kartu Queen Keriting.
tumpukan sisanya akan saya letakkan di bawahnya. Dan pada kartu yang ketiga, King Hati, yang berpasangan dengan kartu Queen Hati, tumpukan sisanya akan saya letakkan di bawahnya. Dan pada kartu yang keempat, King Waru, yang berpasangan dengan kartu Queen Waru, tumpukan sisanya akan saya letakkan di bawahnya. Bisa kita saksikan di sini, dari satu pak kartu yang telah teracak, kartu-kartu ini telah menemukan pasangannya masing-masing. Hal ini dapat membuktikan jika memang sudah berjodoh, maka pada akhirnya kedua orang pria dan wanita dapat dipertemukan. Halo everybody, kali ini kita akan mempelajari salah satu jenis aliran sulap yang kita kenal dengan nama Cardician. Cardician yaitu permainan sulap dengan hanya menggunakan kartu remi biasa yang bisa kita dapatkan di toko-toko terdekat. Dan Cardician mempunyai sub aliran card cycling, yaitu suatu permainan kartu dengan menggunakan siklus perhitungan matematika yang sederhana. Untuk melakukan trik ini, kita hanya menggunakan beberapa perlengkapan sederhana, seperti satu pak kartu remi biasa dan sebuah alas berupa keset kamar mandi. Semua perlengkapan tersebut dapat kita beli di toko online atau di minimarket terdekat. Pertanyaannya, apa yang kita inginkan saat menyaksikan sebuah trik sulap? Jika kita sebagai seorang pesulap yang memahami dunia seni sulap, tentunya kita ingin mempelajari trik tersebut. Trik sulap yang menarik yaitu trik sulap yang mudah untuk dilakukan tanpa alat sulap dan dapat dilakukan dengan persiapan yang sederhana. Jika diibaratkan, dimanapun kita berada, kita dapat memainkan trik sulap tersebut. Jika kita sebagai seorang penonton yang belum memahami dunia seni sulap, tentunya kita ingin menyaksikan trik sulap yang menarik. Trik sulap yang menarik yaitu trik sulap yang tidak membosankan, trik sulap yang tidak mudah ditebak, dan trik sulap dengan menggunakan benda yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya, semua peralatan yang kita gunakan saat bermain sulap dapat diperiksa oleh penonton. Yuk kita langsung saksikan penjelasannya. Untuk melakukan trik ini, di sini saya sudah mempersiapkan satu pak kartu remi biasa, dan pada sisi sebelah kanan saya sudah memisahkan antara kartu King dan kartu Queen. Jadi kartu-kartu ini harus sesuai dengan urutannya ya. Dimulai dari kartu King Keriting, King Hati, King Waru, Queen Keriting, Queen Hati, dan yang terakhir kartu Queen Waru. Begitu pula pada kartu-kartu di sisi sebelah kiri saya, kartunya harus sesuai dengan urutannya, dimulai dari kartu Queen Wajik dan kartu King Wajik. Setelah itu, kita perlu mencampurkan kedua tumpukan ini untuk menjadi satu ke dalam tumpukan kartu remi. Dimulai dari tumpukan sebelah kanan saya, kita satukan kartunya, setelah itu kita letakkan pada sisi paling atas kartu remi ini, dan tumpukan di sebelah kiri saya, kita satukan kartunya, selanjutnya akan kita letakkan pada sisi paling bawah kartu remi ini. Lalu, trik sulap sudah bisa kita mainkan terhadap penonton kita. Langkah pertama, kita harus memberikan chaos illusion kepada penonton kita, yaitu di mana penonton kita melihat kartu-kartu ini telah tercampur secara sempurna. Jadi tidak ada urutan tertentu yang bisa kita ketahui di sini ya. Urutannya benar-benar acak. Yang penonton tidak sadari adalah 3 lembar kartu King dan 3 lembar kartu Queen ini tersembunyi pada bagian paling bawah kartu. Begini penampakannya. Hal ini terjadi karena kita menggunakan satu sleight of hand yang dinamakan dengan table spread cover. Jika kita melakukan spread kartu biasa, penampakannya akan seperti ini. Hal tersebut tidaklah baik, karena penonton tersebut bisa melihat 3 kartu King dan 3 kartu Queen berkumpul secara bersamaan pada bagian sisi paling kiri kartu. Untuk itu, kita akan menggunakan table spread cover. Caranya adalah, kita memegang kartu pada posisi seperti ini, jempol dan jari tengah kita lakukan seperti ini, jari telunjuk kita letakkan pada bagian tengah-tengah kartu, lalu kita lakukan spread seperti ini dengan memberi tekanan pada jari telunjuk. Kita lakukan seperti ini, sesuai dengan feeling kita. Jadi ini harus kita latih ya, dan secara otomatis 3 lembar kartu King dan 3 lembar kartu Queen tersembunyi pada tumpukan paling bawah. Penampakannya seperti ini jika kita spreadnya dibuka. Oke. Untuk chaos illusion yang kedua, di sini kita perlu mengocok kartu. Jadi kartu ini benar-benar tercampur secara sempurna. Penampakannya seperti ini. Kita bagi 2 tumpukannya. Kita campur seperti ini. Kita akan perlihatkan proses pencampuran kartunya secara perlahan-lahan. Hal ini membuat penonton berpikir bahwa kartu ini memang benar-benar tercampur secara sempurna. Pada kenyataannya, di sini kita tetap memiliki kartu King Diamond dan Queen Diamond, dan kartu terakhir
kita memiliki 3 lembar kartu Queen dan 3 lembar kartu King. Cara sleight of hand yang kedua ini kita sebut dengan False Table Riffle Shuffle. Caranya seperti ini. Pada tangan kanan, jempol dan jari tengah kita letakkan di sini. Pada tangan kiri, jempol dan jari tengah kita letakkan di sini juga. Fungsi dari jari telunjuk adalah memberikan tekanan pada kartu. Setelah itu, pada tangan kanan, kita jatuhkan 2 kartu paling bawah. Jatuhkan seperti ini, kartu King pertama dan kartu Queen yang kedua. Setelah itu, kita satukan tumpukannya. Kita gabungkan seperti ini. Mendekati ke 6 kartu paling atas pada tangan kiri, yaitu 3 lembar kartu King dan 3 lembar kartu Queen, kita langsung jatuhkan semuanya. Setelah itu, kita masukkan, lalu kita akan buka spreadnya seperti ini, lalu akan kita dorong secara perlahan-lahan. Jika sudah, kita akan mempersilahkan penonton untuk memilih 3 lembar kartu. Caranya adalah kita akan membagi kartu ini menjadi 3 tumpukan. Kita lakukan seperti ini. Penonton bebas mengatakan stop di mana saja ya, sesuai dengan keinginannya. Jadi ini benar-benar bebas dan murni sesuai dengan keinginan penonton. Misalkan penonton ingin mengatakan stop pada kartu ini, lalu kita menanyakan lagi kepada penonton, ingin diletakkan di mana kartu ini, di sisi sebelah kanan, sisi sebelah kiri, ataupun di sisi tengah. Jadi ini benar-benar bebas ya. Misalkan penonton ini meletakkan di sisi sebelah kanan, kita letakkan seperti ini. Langkah selanjutnya, kita perlu membuka kartu apa yang telah dipilih oleh penonton. Pada kartu pertama, kita menemukan kartu as keriting. Pada kartu kedua, kita menemukan kartu 7 hati. Dan pada kartu yang ketiga, kita menemukan kartu 6 keriting. Setelah itu, kita perlu mencampurkan kartu-kartu ini menjadi satu tumpukan. Dimulai dari tumpukan yang tersisa, tumpukan pertama, kita letakkan di paling bawah. Tumpukan kedua, kita letakkan di paling bawah. Dan yang terakhir, tumpukan yang ketiga, kita letakkan di paling bawah. Setelah itu, kita akan mempersilahkan penonton untuk memilih satu kartu dengan cara kita letakkan satu persatu di sini. Ini juga kartunya bebas ya, sesuai dengan keinginan penonton. Misalkan penonton mengatakan stop pada kartu ini, lalu kita akan buka kartunya. Kartu pilihan keempat adalah kartu 4 keriting. Langkah selanjutnya, tumpukan sisanya kita letakkan pada posisi paling atas. Setelah itu, kita melakukan spread yang memperlihatkan kartu pilihan penonton terletak secara terpisah pada bagian tengah-tengah kartu. Di sini ada kartu pilihan penonton yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan untuk memperjelasnya, kita perlu memisahkan kartu-kartu ini. Kita cari kartu seperti ini. Pada kartu pertama, kita menemukan kartu as keriting, lalu kita ambil satu kartu di sisi kanannya. Kita letakkan di sini. Sedangkan tumpukan sisanya kita letakkan pada bagian bawahnya. Selanjutnya kita perlu mencari kartu kedua. Pada kartu kedua kita menemukan kartu 7 hati, lalu kita ambil satu kartu di sisi kanannya, kita letakkan di sini. Sedangkan tumpukan sisanya kita letakkan pada bagian bawahnya. Lalu kita mencari kartu ketiga, dan pada kartu yang ketiga kita menemukan kartu 6 keriting. Lalu kita ambil satu kartu di sisi kanannya, kita letakkan di sini. Sedangkan tumpukan sisanya kita letakkan pada bagian bawahnya. Lalu kita mencari kartu yang keempat. Pada kartu keempat kita menemukan kartu 4 keriting. Lalu kita ambil satu kartu di sisi kanannya, kita letakkan di sini. Sedangkan tumpukan sisanya kita letakkan pada bagian bawahnya. Sisa tumpukan tadi kita letakkan pada bagian tengah. Selanjutnya kita perlu memperlihatkan kartu apa yang berada di sebelah kartu pilihan penonton. Kartu pertama adalah kartu King Wajik, kartu kedua adalah kartu King Keriting, dan kartu ketiga adalah kartu King Hati, dan kartu keempat adalah kartu King Waru. Untuk menemukan kartu-kartu Queen, kita hanya perlu membuka bagian kartu yang paling bawah. Kita ambil kartunya seperti ini. Kartu Queen secara otomatis sudah berada di tumpukan paling bawah. Tumpukan sisanya kita letakkan di tengah, lalu kita membuka kartu Queen yang kedua. Kita buka seperti ini, lalu kita letakkan di meja, sisa tumpukannya kita letakkan di tengah. Kartu Queen yang ketiga kita buka seperti ini, lalu kita letakkan di meja, sisa tumpukannya kita letakkan di tengah. Dan yang terakhir, kartu Queen ini kita letakkan di meja, sisa tumpukannya kita letakkan di tengah. Langkah terakhir, kita perlu membuka tumpukan yang berada di tengah ini. Hal tersebut akan membuktikan kepada penonton dari satu pak kartu yang telah tercampur, kita dapat dengan mudah menemukan kartu King dan menemukan kartu Queen
secara berpasang-pasangan. Dalam trik ini, kita telah menampilkan dua efek sekaligus. Yang pertama, coincidence, yaitu efek di mana sebuah kartu dapat dikendalikan dengan mudah dan tepat. Dan yang terakhir, Ace and King Production, yaitu efek di mana 4 kartu As dan 4 kartu King dapat ditemukan secara bersamaan dengan mudah pada satu pak kartu yang telah teracak. Materi ini merupakan sebagian kecil dari materi yang Anda dapatkan dari keseluruhan video yang ada di dalam channel ini. Dan yang seperti Anda ketahui, bahwa video-video lain di dalam channel ini telah mengubah cara pandang kita terhadap seni sulap. Jika Anda tertarik untuk mempelajari lebih jauh mengenai seni sulap, Anda dapat terus mengikuti update video-video lainnya yang terdapat pada channel ini. Dan pada video berikutnya, saya juga akan mengajarkan trik sulap lainnya. Nantikan dan tonton terus video dari channel ini, karena saya akan terus memberikan Anda banyak materi dahsyat yang akan menjadikan Anda sebagai seorang pesulap yang handal. Saya persilakan menulis di kolom komentar jika Anda ingin bertanya atau berdiskusi. Terima kasih sudah nonton video saya sampai akhir ya. Sekian video kali ini. I'm Eric Carson. See you di video trik sulap lainnya.